Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Lusna, BP 1720187, akan menjelaskan media yang saya buat, yaitu tugas, media, dan alat peraga pembelajaran matematika SD. Media yang saya gunakan adalah media Makro Media Flash Profesional 8 berbasis IT. Baiklah, kenapa saya mengambil IT? Karena media IT sangat bagus digunakan untuk kreativitas seorang guru untuk bisa mengedit-edit medianya sendiri menjadi lebih bagus dan menarik untuk memotivasi belajar peserta didiknya. Alat dan bahan yang saya gunakan, pertama laptop, yang kedua media itu sendiri, yaitu media makro, dan juga ada beberapa tools yang ada di sini. Ada menu barnya, ada timeline-nya, ada frame-nya, ada juga warnanya atau color-nya, dan ini library-nya, tempat dimana kita mengambil sesuatu dan di sini akan timbul. Dan ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam media tersebut. Dan ini scene untuk mengatur tata letaknya. Pertama ini tata letaknya, yaitu loading. Kedua menu. Yang ketiga HD dan indikator. Yang keempat tujuan. Yang kelima materi. Yang keenam evaluasi. Yang ketujuh keluar. Dan yang ke-8 menu. Itu scene tata letak yang akan ditampilkan dalam media tersebut. Lalu alat dan bahan lainnya, saya juga menggunakan simbol-simbol dan juga background yang saya ambil di internet. Ini background yang pertama. Baik, ini background yang saya gunakan, yang saya ambil dari internet. Ini background yang kedua, dan ini background yang ketiga. Dan juga ada simbol-simbol yang lainnya. Ini simbol untuk next yang digunakan untuk melihat bagian yang selanjutnya. Dan ini ada juga simbol back, ini untuk melihat bagian sebelumnya. Dan saya juga memakai simbol home untuk kembali ke menunya, untuk mempermudah kita. Lalu ada juga simbol ending atau siang, boleh terserah mau yang bagaimana, untuk mengakhiri media tersebut. Nah, simbol-simbol yang saya gunakan, dan juga alat dan bahan yang saya gunakan. Saya akan lanjut ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya cukup rumit kalau menurut saya, karena pertama-tama sebelum saya menggunakan media ini, saya belum mengerti satupun tentang media ini. Jadi saya mengotak-atik media tersebut supaya saya bisa mengerti dengan cara pembuatan media pembelajaran menggunakan media ini. Saya juga mereview orang-orang membuat media pembelajaran makro media flash ini di YouTube. Itu sangat membantu sekali. Jika ada teman-teman yang ingin membuat media dari makro media flash, bisa media itu. Nah, saya lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, saya memulainya dari membuat scene. Saya ambil dari Windows. Lalu kita ambil folder dan kita ambil scene di sini. Nah, lalu kita kliklah tersebut. Lebih bagus kita mengetiknya pakai huruf kecil supaya lebih mempermudah kita saat pembuatannya yang lain. Scene yang pertama saya gunakan itu loading. Kenapa loading? Karena loading itu untuk memulainya sebelum pembelajaran tersebut atau sebelum menunya. Nah, ini yang kedua menunya. Ini menunya, menu ini terletak beberapa bagian seperti ada tujuan pembelajaran, ini
sebagai tombol, materi sebagai tombol juga untuk materinya, tujuan pembelajaran juga tujuan pembelajarannya. Ini ada juga evaluasi untuk evaluasi juga dia berfungsi sebagai tombol di sini, dan juga ada indikator juga berfungsi sebagai tombol. Ini digunakan untuk pada saat kita mengetik tombol-tombol ini, yang mengklik tombol-tombol ini, kita akan pergi ke halaman di mana yang akan kita tuju sebagai pembelajaran, materi, evaluasi, dan ada indikator. Ini isi dari tombol-tombol yang saya sebutkan tadi. Ini ada KD dan indikator, ini tujuannya, ini materinya, ini evaluasi, dan ini keluar, dan ini endingnya. Itu sih pertama yang saya bikin. Lalu yang kedua, pada saat pembuatan loading, saya menggunakan pada tools di makro, yaitu rectangle untuk membuat kotaknya. Dan loading ini, tulisan loading saya ambil dari textile. Dan background tadi yang saya sebutkan di alat tambahan, ini background yang saya gunakan, saya ambil melalui ini dari ke file, habis itu import, kita ambil import style, lalu kita pilih mana mau konstruksi. Nah, setelah kita masukkan backgroundnya, kadang ada background itu yang lebih besar atau lebih kecil dari apanya itu, dari tempat di makronya. Jadi kita atur di properties ini, kita tekan background yang ada di makro, berapa ukurannya, misalnya ukuran 800 x 500. Nah, kita buat pula backgroundnya juga 800 x 500 seperti ini. Nah, ini 400 dikali 600. Dan saya juga menambahkan beberapa tab untuk membuat loading ini formulanya lebih menarik atau lebih menarik. Seperti itu. Lalu cara pembuatan yang menu saya isi dengan judulnya, yaitu Operasi Hitung Campuran Matematika dari kelas 6 SD. Ini nama saya sebagai pembuatnya, dan ini BP saya, dan ini asal kampus saya. Ini tombol-tombol yang saya sebutkan tadi untuk kita gunakan ke menu, ke bab selanjutnya ya. Lalu cara pembuatan KD dan indikator seperti ini. Ini untuk background, ini untuk tulisannya. Oke, saya jangan lupa di menu tadi, bisa kita mengambil tujuan ini sebagai tombol. Kita harus menggunakan, terlebih dahulu kita jadikan dia convert to symbol seperti ini. Nah, kita ketik dia TBL ini, TBL tujuan pelajaran. Nah, begitu juga materi, evaluasi, ada indikator dan ini. Setelah kita menjadikan mereka tombol, kita klik kanan lagi, kita ambil action. Ini actionnya. Ini actionnya untuk menjalankan tombol-tombol tersebut. On artinya untuk menyalakan tombol, ini good and stop untuk memberhentikan tombol tersebut, hanya dia berfungsi sebagai tombol. Dan ini tempat atau tujuan yang akan digunakan tombol tersebut. Lalu kita lanjut lagi. Jadi kita sudah saya sudah menjelaskan cara pembuatan KD dan indikator. Sekarang cara pembuatan dari tujuan. Pertama, saya ambil background juga seperti ini, lalu tulisannya seperti ini.
juga ada tanda home, ada tombol home untuk kembali ke menu. Lalu lanjut ke cara pembuatan materi. Cara pembuatan materi pertama kita bagi dulu. Lalu tulisannya isi dari materi-materi tersebut, dan juga ada backgroundnya. Lalu ini frame pertama akan berisikan tulisan materi pertama, frame kedua materi kedua, frame ketiga materi ketiga, frame keempat materi keempat. Caranya supaya frame pertama tidak hilang, kita kunci, kita blok dulu ini frame kedua, lalu kita klik kanan, kita ambil insert keyframe, kita klik untuk mengunci yang frame 1. Begitu juga untuk frame 3 dan frame 4. Di materi juga ada tombol menu untuk ke menu, tombol back untuk ke halaman sebelumnya, dan tombol next untuk halaman selanjutnya. Lanjut, cara pembuatan evaluasi. Evaluasi terdiri dari beberapa soal, karena untuk mengevaluasi materi yang kita ajarkan tadi, juga terdiri dari background dan juga tulisan, dan ada juga tombol home, back, dan next. Dan frame-nya juga terdiri dari 4. Saya lanjut ke cara pembuatan keluar. Ini tergantung kreasi kita sendiri-sendiri, mau kita bikin apakah Anda ini ingin keluar atau pokoknya ini berisi tentang peringatan. Yes untuk tombol kita keluar, no untuk kita kembali ke loading, dan cancel untuk kita kembali ke menu. Seperti itu. Dia juga memakai frame, tapi cuma satu frame-nya, tidak terlalu banyak, dan juga ada background seperti ini. Lanjut, cara pembuatan ending. Ending ini seperti loading tadi, ada background, ending ini kotaknya, ini tulisan thank you-nya. Itu tergantung kreasi masing-masing. Kalau saya buatnya seperti ini. Dia kan kalau kita menekan tombol yes, maka akan keluar seperti ini, seperti itu. Kita akan lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Ini tombol yang saya tekan tadi, saya sebutkan tadi. Kita lihat satu-satu. Sudah. Saya ada juga yang sudah berbentuk movie-nya, ibaratnya sudah langsung ini. Seperti ini. Kita langsung aja keluar, soalnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu cara saya membuat media saya. Jadi manfaat dari media yang saya buat ini sangat membantu sekali untuk saya dan juga guru-guru yang lainnya atau calon-calon guru yang lainnya. Karena media IT sangat berguna untuk mengembangkan kreativitas seorang guru, supaya media yang diajarkan lebih menarik dan lebih membuat peserta dirinya termotivasi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media. Ini adalah bentuk media yang sudah jadi dari aplikasi Macromedia Flash. Seperti inilah bentuknya. Kita tekan enter, loading. Ini menu utamanya,
Pertama, kita akan memperkenalkan KD dan indikator kepada peserta didik kita. Karena sebelum mempelajari pembelajaran, lebih baiknya peserta didik itu mengetahui KD dan indikator apa yang akan ia penuhi untuk menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran pada hari tersebut supaya peserta didik merasa puas karena tujuan pembelajarannya dapat dicapai. Yang kedua, materi yang akan kita pelajari. Kita akan menyampaikannya kepada peserta didik kita mengenai tentang operasi hitung campur matematika kelas 6. Ini tombol next untuk kita ke halaman selanjutnya dan untuk materi selanjutnya. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke home dan kita ambil evaluasi untuk mengetahui sampai mana peserta didik kita mengetahui atau memahami pembelajaran pada hari tersebut. Ada terdiri dari 4 soal. Kembali lagi ke home. Lalu kalau sudah selesai, kita ambil tombol untuk keluar, yes untuk keluar, no untuk kembali lagi ke loading, cancel untuk kembali lagi ke menu. Karena sudah selesai, kita boleh menekan tombol yes. Selesai. Itulah dari awal saya menjelaskannya, dari alat dan bahannya, cara penggunaannya, cara pembuatan medianya, dan juga cara menggunakan media tersebut. Itulah langkah-langkah yang saya lakukan untuk membuat media belajar. Sekian dari penyampaian media pembelajaran saya, media pembelajaran matematika. Mohon maaf salah kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.